Nah cerita lah tuh, jadi setiap dia berantem sama adiknya, dia pasti cerita ke aku, kalau nggak ke Afni. Akhirnya pas udah kayak gitu, adiknya kabur bang. Kakaknya setelah penguburan ayahnya wafat, kakaknya minta tolong, Mar, please Mar, gue mau bantuin, gue mau minta bantuan sama siapa lagi, kata dia. Gue minta tolong banget Mar, lu cari tahu nih, ini cowok nih siapa, namanya, pekerjaannya, pokoknya yang lengkap, kata dia. Terus dia udah punya istri apa belum, soalnya feeling gue tuh kayak curiga, dia bilang gitu. Nah, yang lebih fatalnya lagi apa? Mungkin itu sejenis banaspati atau apa gitu, kakaknya yang tahu, si Desi itu yang tahu. Dia ngomong ke aku kalau di kamar mandinya itu muterin api gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Nah, kali ini kita kedatangan satu narasumber yang jauh-jauh dari Depok mampir ke Priuk, mau cerita tentang pengalamannya di mana temannya meninggal nih karena disantet oleh seseorang. Jadi kita sapa dulu, samping gue udah ada Mbak Mariam. Halo Mbak Mariam. Halo. Sore Mbak. Nah, ini jauh-jauh dari Depok mampir ke Priuk, mau cerita tentang pengalamannya temannya yang meninggal karena disantet, Mbak. Iya betul. Boleh ceritain sedikit nggak Mbak tentang ceritanya? Jadi saya kenal sama wanita ini, yakni teman saya ini, karena dikenalkan oleh teman satu kampus saya gitu. Teman kampus saya mempunyai saudara, nah ini wanita ini gitu. Cuma wanita ini tuh sudah meninggal gara-gara disantet oleh istri pertama dari suaminya. Oke. Nah, ini agak rumit nih ya. Nanti untuk penjelasannya ada di cerita ya Mbak? Iya. Oke, nah dilanjut ceritanya. Sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Mbak Mariam. Jadi gimana ceritanya Mbak? Ya awalnya begini ya Mas ya. Saya tuh lulus sekolah SMA itu 2014-2015. Nah di setelah saya lulus sekolah SMA itu, saya sempat menganggur lah ibaratnya. Karena cuma ikut-ikut event kayak gitu doang, join bisnis sama temen kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya aku perlu kuliah deh. Nah, saya kuliah lah di salah satu universitas terbuka yang nggak bisa saya sebutin namanya. Contohnya Universitas Terbuka A ibaratnya itu. Nah, saya lulus di tahun 2019. Awal mulanya itu karena memang kan kita kan universitas terbuka ya, jadi nggak kayak reguler ya, maksudnya kayak jam kuliahnya itu menyimbangi kerja, karena kan di masa-masa itu kan aku sempat kerja di pabrik, sempat kerja di pabrik lain gitu, jadi seimbang lah dengan jam kerja saya ya kan. Nah, saya awal mula masuk kuliah itu saya kenalan lah sama salah seorang yang bernama Afni. Ini cewek dia, jadi umurnya itu 1 tahun di atas saya. Kami akrab karena kami kan satu kampus. Jadi si Afni ini memperkenalkan saya kepada saudaranya yang di dekat rumahnya itu, kepada Desi. Umur Desi itu 3 tahun lebih tua daripada Afni. Dia beda kampus tapi masih satu wilayah Jakarta. Lalu si Afni ini kenalin ke saya adiknya juga,
adiknya si Desi, yaitu Nana. Nah, jadi setelah diperkenalkan seperti itu, kami jadi semakin akrab. Cuma si Nana ini memang dia sama juga kuliah, namun usianya lebih muda 1 tahun dari aku. Oke. Jadi di bawah aku lah. Dia tuh kampusnya itu beda kota. Contoh, misalnya Bogor, kami Jakarta gitu. Kami akrab, karena kan memang aku sering ke rumahnya si Afni, sering juga nginep bareng. Nah, setelah itu si Nana ini memang anaknya sweet banget, manis banget, ramah, baik lah pokoknya. Belum ada tanda-tanda dia bakalan berubah sifatnya gitu. Tapi lama-kelamaan aku juga kayak ngerasain gitu, karena kan aku sering main ya ke rumahnya si Afni itu. Kok ini berubah karakternya dia, jadi lebih sedikit antagonis sama orang tua. Memang si Nana ini gak punya ibu, cuma punya bapak doang. Lebih galak ke bapaknya, lebih jarang pulang ke rumah. Yang namanya seorang kakak ya, si Desi itu kan khawatir kan sama kelakuan adiknya kok yang semakin lama semakin berubah gitu. Akhirnya si Desi ini minta tolong kepada kami. Mar, lu sebelum lulus gue mau minta tolong dong, bantuin gue ajak si Afni juga. Minta tolong apa? Iya, lu cari tahu kenapa adik gue bisa berubah. Nah, ya karena dia memelas meminta bantuan ibaratnya, akhirnya saya mengiyakan. Tadinya kan saya nggak mau kan ikut campur ke dalam urusannya dia gitu. Cuma karena sampai memohon banget kakaknya tuh si Desi tuh atas berubahnya kelakuan adiknya, akhirnya kami cari tahu apa yang membuat si Nana ini berubah. Nah, setelah kami cari tahu, ternyata dia deket sama salah seorang cowok bernama Doni. Itu dia kerjanya itu di daerah Jakarta, di satu bank tapi nggak bisa aku sebutin. Dia kenalan di sana. Cuma memang cowoknya itu nggak pernah diajak rumah. Karena udah ketahuan mas, saya ke rumah saya kasih tahu ke kakaknya kalau ini adik kamu kenal nama ini gitu. Ibaratnya mata-mata lah, intel lah ibaratnya gitu. Akhirnya mungkin karena ketahuan, diajaklah tuh sama si Nana itu, tuh cowok, dibujuk lah, ayo main ke rumah aku gitu. Tapi memang niatnya tuh cowok udah nggak bener, nggak mau. Jadi si Nana itu dijemput di gang, depan gang, diturunin lagi depan gang, jadi nggak nyampe rumah. Terus aku bilang ke kakaknya, si Desi, kami ikut campurnya cuma sampai ini doang ya, kataku gitu. Nggak mau gimana-gimana, itu urusan kamu sebagai kakak sama adik ya kan. Akhirnya dicari tahu sendiri nih sama kakaknya, diintip cowoknya tuh seperti apa, karena memang nggak pernah buka helm. Kalau jemput tuh di depan gang, turunin di depan gang, diintipin, oh ternyata cowoknya bentuknya seperti ini gitu. Si Doni itu, oh plat motornya ini, sampai dicatat sama kakaknya. Cuma kakaknya nggak berani ngomong ke bapaknya kalau misalnya adiknya diem-diem bawa cowok gitu, karena kan masih kuliah kan, takut bapaknya, kan bapaknya emang sakit-sakitan, takut bapaknya ngedrop atau gimana gitu. Nah, udah selesai itu makin tambah parah kelakuan adiknya ini. Jadi itu kakaknya tuh sering cerita ke aku kayak, adik gue gini, makin parah, makin jarang pulang, padahal udah semester akhir. Kami nih, aku, Afni, Desi sama si Nana ini itu serentak lulusnya tuh di tahun yang sama, 2019. Cuma memang kita fokus cuma si Nana doang yang sering kabur-kaburan, gak pernah masuk. Kan sayang ya, maksudnya uang udah masuk buat kuliah, malah dianya gak niat gitu kan. Nah akhirnya tetap masih dibujuk, tapi kakaknya gak berani nanya tentang cowok itu. Kok kamu dijemput di gang tapi dia gak berani nanya.
Jadi kakaknya tuh ngebujukin dia supaya ayo kuliah gitu, lulusin dulu gitu. Akhirnya dibujuk pelan-pelan, lulus tuh bang, kita lulus bersama tuh. Nah cuma kelakuannya ini makin menjadi-jadi bang. Jadi dia tuh kata kakaknya ini ngomong, adik gue ngelamar di salah satu perusahaan, biasanya balik ke rumah, kok dia malah ngekos, dan kosannya itu nggak dikasih tahu. Ya wajar dong, yang namanya kakak adik kan ya, apalagi punya adik perempuan satu-satunya, khawatir di mana kosannya, terus tinggalnya sama siapa, temennya sama siapa, wajar kan. Mungkin yang namanya seorang kakak pengganti ibu kan ibaratnya. Kakaknya cerita lagi ke kami ya kan, aku sama si Afni cerita, ini gimana ya solusinya ya, adik gue gini-gini, coba dong please, gue mohon banget cari tahu kosan adik gue di mana. Ya udah, akhirnya karena kakaknya, aku kasihan gitu maksudnya. Aku bilang, aku bukannya so tahu ya, aku ngebantuin kamu karena kamu minta tolong. Saya cari tahu nih bang, cari tahu di daerah Jakarta juga, tapi saya nggak bisa sebutin di mana ya. Dan itu ketemu bang, dia ngekos di situ sama laki-laki. Jadi kosannya itu Texas bebas kayak gitu. Tapi sebelum saya ceritain ke kakaknya, saya kumpulin nih bukti-buktinya dia nih dulu nih, kelakuan adiknya gini-gini. Takutnya kan kakaknya nggak percaya. Yang namanya seorang kakak, buruknya adik kan pasti dibelain dong. Biarpun adiknya jarang pulang atau gimana, makanya kami cari bukti dulu. Sebenarnya kami nggak mau langsung bilang, cuma karena kepalang tanggung kakaknya mikirin bapaknya juga, mikirin masa depannya juga. Jadi kami kayak ngerundingin kayak gitu. Satu hari kami ngerundingin, kami bilang, maaf ya, sebenarnya gue nggak mau cerita kayak gini. Adek lu tuh udah ngekos sama cowok di daerah ini. Aku catat alamatnya dan ini buktinya. Dan sumpah bang, pasti unjukin buktinya itu, kakaknya itu sakit dadanya, kayak nyesek gitu atas kelakuan adeknya. Kok bisa ya dia begini. Terus kata aku gini, kalau misalnya dia nanti pulang, lu jangan marahin ya. Kata aku kan gitu kan, lu jangan marahin. Antara kesel campur sedih ya kan, jadi satu tuh. Kakaknya udah ngepel tangan gitu, maksudnya apa gitu. Nah akhirnya adiknya pulang bang. Pas adiknya pulang, kami takut ngumpur-ngumpurnya atau gimana, kami pulang nih, aku sama Afni pulang ke rumah. Nah ternyata pas kami pulang, itu adiknya pulang kan ke rumah, si adiknya itu marah-marah ke kakaknya. Kan biasanya panggilnya kan teteh ya, tapi ini enggak. Desi, lu ngapain nyewa mata-mata buat cari tahu keberadaan gue? Lu nggak usah kayak begitu, gue udah tahu kok lu gini. Gue tuh pengen bebas, nggak perlu lu ituin lagi, gue bukan anak kecil lagi. Pokoknya marah-marah segala, keluar kata-kata kasar ke kakaknya. Kakaknya cuma kayak, gue ini pengganti ibu lu, gue wajar, gue nanya lu di mana. Gue pengen kita tuh sama-sama tuh sukses, karena bapak makin lama makin tua dan bapak suka sakit-sakitan, kata kakaknya ini kan. Nah cerita lah tuh, jadi setiap dia berantem sama adiknya, dia pasti cerita ke aku, kalau nggak ke Afni. Akhirnya pas udah kayak gitu, adiknya kabur bang. Adiknya kabur, bawa baju banyak. Itu sumpah bang, itu kakaknya tuh sampai jatuh duduk, terus telepon kami gitu, aku sama Afni, datang ke sini. Itu kejadian itu tahun 2020. Adiknya tuh kabur. Nah pas kabur ke sana, nggak tahu kemana tuh, entah ke kosannya atau gimana, amponya tuh jatuh duduk sampai ngesot gitu, pengen narik adiknya, jangan, sampai memohon itu seorang kakak. Akhirnya udah kayak gitu, nelpon lah dia nelpon kami datang. Ya namanya orang sedih ya, nangis ya, kami cuma bisa ya udah sabar. Dan kakaknya maksa, pokoknya malam ini gue harus lihat kosannya dia. Ternyata pas nyampe ke kosannya dia malam itu juga, setelah ibaratnya dramanya dia berdua tuh kakak adek, pas dicek kosannya tuh udah nggak ada bang, udah pindah, bukan di situ lagi. Ya udah, kata aku, pas sudah dicek ke sana kan nggak ada. Aku bilang lagi ke kakaknya, ya udah sekarang terserah adek lu deh, kata aku, maunya gimana. Sekarang lu kerja, lu urusin bapak lu,
Tapi bapak gue nanyain adik gue tuh di mana, gue harus gimana? Udah pokoknya bilang aja adek lu lagi tugas kemana gitu atau gimana gitu. Ya ibaratnya ngebohongin orang tua demi kebaikan gitu ibaratnya, nggak apa-apa lah. Emang sih agak salah aku ngasih sarannya kayak gitu ya. Abis mau gimana bang? Nah akhirnya udah dah tuh, dia mungkin karena tenang kali ya kakaknya nih si Desi nih, tenang. Ya udah kita pulang aja yuk. Mungkin nyimpen rasa sabar bener-bener sabar banget gitu ya. Mungkin kekumpul kali ya bang, antara emosi atau itu bener-bener bang adanya tuh nyusahin banget. Nah pas udah tuh nggak dicari di tahun 2020, adanya tuh datang bang, bawa itu cowok. Oh bawa cowok bang. Bawa itu cowok. Dan ya sama ya seorang kakak, lu kan gak ngenalin gue baik-baik, kenapa lu tiba-tiba minta nikah? Jadi tuh cowok minta nikah. Si cowok yang minta nikah. Ya namanya dia kan ibaratnya ya kalau misalnya si cowoknya minta nikah, ya uangnya dari cowok dong. Kan dia kan orang Jawa, kecuali suku-suku tertentu ya ibaratnya ya, yang nggak bisa kita sebutin kan, adalah peraturannya. Ini kan dia kan orang Jawa ibaratnya. Masa iya kasarnya kita ngebeli cowok gitu, kata kakaknya ini. Tetap maksa adiknya suruh minta nikahin hari itu juga kan. Kakaknya nggak mau. Karena kenapa? Seharusnya lu bawa cowok tuh baik-baik ke rumah, lu kenalin dari dulu, namanya siapa, ininya siapa, jangan jemput tigang. Emangnya gue nggak tahu? Iya, gue punya mata-mata kata kakaknya, tapi nggak begitu caranya. Nah singkat cerita nih bang, akhirnya itu adiknya itu pergi lagi karena nggak terima dinasihatin sama kakaknya. Pergi lagi. Oke, gue bakalan pergi dari sini, jangan cari. Gue ibaratnya udah kawin lari kasarnya gitu. Ya udah. Nah ternyata bapaknya denger bang, perkataan adiknya itu bapaknya denger dari kamar. Bapaknya memang udah tua. Dan tau gak bang, setelah mendengar kata-kata adiknya itu, bapaknya langsung kena serangan jantung. Kan bingung ya, yang namanya dia cuma 2 bersaudara, gak ada saudara yang lain. Maksudnya ada sih saudara yang lain, tapi kan yang tahu kan cuma keluarga inti itu doang. Saudara, kasarnya saudara sepupu mana mau ikut campur kan kasarnya. Jadi bingung antara adiknya kabur sama bapaknya yang sakit kan. Akhirnya dia telepon tuh aku, cepetan kesini. Terus tetangganya dia pada nolongin kan. Kata tetangganya dia, si Desi, udah amanin dulu deh bapak lu, buruan, daripada itu udah koma bang. Karena serangan jantung itu udah koma. Akhirnya diikhlasin tuh adanya pergi lagi. Nah pas belum nyampe ke rumah sakit itu bapaknya tuh udah meninggal di perjalanan. Dan akhirnya nah udah kayak gitu si kakaknya itu telepon saya, ngasih tahu, Maria lu sama Afni kesini ke rumah sakit ini gue ada di sini, bapak gue meninggal, cepetan kami datang. Termasuk keluarganya si Afni kan masih saudaraan tuh sama si Desi. Pada datang ke rumah sakit. Terus si Desi tuh nangis karena yang buat bapaknya meninggal tuh sampai serangan jantung itu adeknya. Dan kata saudara-saudaranya yang lain, udah nggak usah dipikirin adek kayak gitu. Udah singkat cerita nih bang, itu bapaknya dikuburin, adeknya tuh nggak datang. Dan semua perabotan adeknya tuh di dalam rumah tuh udah dia bawa semua. Adeknya bawa. Nah kan nggak tahu bang di mana rumahnya, terus nomor HP-nya diblokir sama adeknya. Bener-bener ini gara-gara ini cowok ini bang. Terus akhirnya kakaknya setelah penguburan ayahnya wafat, kakaknya minta tolong, Mar, please Mar, gue mau bantuin gue mau minta bantuan sama siapa lagi, kata dia. Gue minta tolong banget Mar, lu cari tahu nih ini cowok nih siapa, namanya, pekerjaannya, pokoknya yang lengkap, kata dia. Terus dia udah punya istri apa belum, soalnya feeling gue tuh kayak curiga, dia bilang gitu. Ya udah deh, demi lu deh,
karena lu sampai membalas sama gue cari tahu lagi sama si Agni. Kami udah kayak orang gila bang nyari informasi tentang cowok itu. Dan qadarullah ya bang ya, itu cowok ketemu informasinya. Dapet aja. Iya, jadi tuh cowok itu udah nikah sama satu orang, tapi aku waktu itu belum tahu namanya siapa. Dan setelah dicari tahu lagi namanya Erni. Dan aku nggak sampai detail, oh si Erni ini udah punya anak apa belum. Baru sampai berita kalau si Erni ini istri pertamanya si Doni. Tapi tempat tinggalnya itu kayak orang-orang terdekatnya dia tuh kayak nutupin gitu, takut diparanin atau gimana gitu. Akhirnya aku ngasih tahu kan, aku ngasih buktinya juga kalau misalnya si Doni itu udah nikah sama si Erni tahun segini, cuma alamatnya nggak dikasih tahu. Nah ada aja tuh bang informasi yang aku dapetin qadarullahnya tuh. Dan akhirnya kakaknya cuma bisa jatuh duduk lagi bang, kayak ya Allah ini gimana, gue udah nggak punya siapa-siapa lagi, gue harus gimana ya. Akhirnya setelah itu si Erni itu datang bang. Selang beberapa bulan tuh di tahun 2021 itu si Erni itu datang. Ya jadi si Erni itu datang ke rumahnya si Desi, marah-marah, ngeluarin kata-kata, keluar lu Jablay, ngapain lu di dalam aja gini. Pokoknya Nana lu jangan kayak orang stres lu ngambil laki orang gitu, tapi nggak mau dibuka maskernya. Nah si kakaknya ini bingung, si Desi ini bingung. Ibu kalau bertamu tuh yang baik, lu juga usah ngumpetin adik lu gini. Adik gua nggak ada bu, lu cari. Bahkan sampai sekarang aja nih nomor gua diblokir, udah dikasih tahu tuh nomor gua diblokir, gua nggak tahu, udah setahun dia ngilang. Alah lu gini. Akhirnya aku yang ada di situ inisiatif manggil PRT, PRW supaya nenangin itu berdua kan. Aku bingung ini masalahnya apa gitu ya kan. Akhirnya pas setelah dipanggil PRT, PRW, lingkungan dia itu didudukin nih bang, aku kayak inget dari sorot matanya tuh kayak pernah kenal gitu. Nah aku bilang, Mbak Erni ya, buka deh mbak maskernya. Ngapain suruh saya buka gini. Mbak, dari tatapan mata mbak tuh saya udah tahu mbak tuh siapa. Dibalikin aku. Ya udah coba buka maskernya, saya aja nggak pakai masker, dibuka bang. Pas dibuka, lu yang waktu ngikut olimpiade sama kan kayak gue kan? Ingat nggak lu yang pas SMP mukanya dia tuh nggak berubah bang? Kan orang makin tua kan makin berubah ya mukanya ya. Ini enggak, saya bisa ngenalin itu dia. Iya, emang apa? Kata dia, tapi kayak so jagoan gitu. Terus aku bilang sama dia, Erni, kita kan pernah ikut olimpiade bareng. Duduk bener-bener diem gitu. Kita duduk baik-baik, ngomong baik-baik, enaknya gimana. Soalnya ini adanya ini udah nggak ada, udah nggak tahu, udah lost contact. Lu nggak usah ngebelain orang yang salah. Aku ditunjuk bang. Lu nggak usah belain yang salah gini. Gue bukan yang belain yang salah, Erni. Dengerin dulu. Ini gue juga kasihan sama kakaknya karena memang setelah si Nana kenal sama laki, lu makin buruk kelakuannya. Lu nggak usah nyalahin laki gue, kata dia gitu. Tapi masih dibelain bang lakinya bang. Tapi masih dibelain. Marah-marah nggak jelas. Awas lu ya. Lu ngikutin si Jablay ini, gue tandain muka lu, kata dia gitu. Kata si Erni. Iya kata si Erni. Ya Allah Erni, tapi dia sambil ngeloyor. Tapi aku sambil bilang, gue nggak ikut campur Erni, gue nggak di pihak dia, gue di pihak penengah. Dia langsung ngeloyor gitu aja bang, pergi pakai motor. Nah udah selang sebulan tuh ngalamin teror tuh bang, kayak disantet gitu bang. Si di rumah Desi ini. Iya, kita kan nggak tahu ya siapa yang nyantet ya kan, entah persaingan bisnis kakaknya si Desi atau kita pokoknya cari tahu gitu. Termasuk aku kena. Tapi kalau aku kenanya sakit doang. Kita ikhtiar siapa nih yang ngirimin gitu. Ternyata pas kata orang pintar itu, ini mah dari istri pertamanya si Doni. Dia kan yang ngirimin. Nah setelah tahu tuh bang, itu udah disyariatin macam-macam. Itu makin lama makin reda tuh bang, makin reda.
Tau nggak bang, itu santetnya itu lebih parah bang. Itu sampai si Desi itu ngedrop ekonominya, sampai rumahnya itu dijual. Bener-bener dia usaha apapun bangkrut, usaha apapun bangkrut. Si Desi itu sampai dia nangis gitu, sampai meluk saya, meluk si Afni. Kok gue sampai dibangkrutin kayak gini ya? Padahal yang salah itu adik gue nggak tahu adik gue di mana. Emang nggak tahu bang. Kondisi di mana adiknya, kondisinya baik apa enggak itu nggak tahu. Dia sama siapa nggak tahu. Ya udah akhirnya pas setelah disyariatin udah reda tuh bang, sedikit-sedikit tuh santetnya tuh dia mulai pulih kembali ekonominya. Tahun 2022 hampir mau ke 2023 itu si Nana itu datang. Oh, balik lagi. Balik. Tapi baliknya itu pas kondisi rumahnya itu sepi. Jadi tetangga tuh ngelihat kayak, ih si Nana, lo dari mana aja nak? Tapi tatapan matanya kosong. Nah setelah itu udah ditarik tuh sama warga tuh, jangan kemana-mana, kakak lu belum pulang kerja. Berontak kayak gitu. Kabur lagi bang. Kabur. Pas awal 2023 udah lost contact banget tuh dari 2022 ke 2023 kan udah hampir 2 tahun ya dia menghilang kan. Nah, ternyata qadarullah lagi, Bang. Itu kakaknya itu dapat informasi dari salah satu kerabat jauhnya kalau si Nana itu ada di dinas sosial. Di daerah Tangerang. Tapi aku nggak bisa nyebutin ya Tangerang mananya. Akhirnya yang namanya perasaan kakak, coba cek kali aja benar. Biarpun ada yang begitu bang modelannya ya, kayak baratnya, itu masih tetap diparanin, masih tetap kayak biar gimana pun adik gue gitu. Pas nyampe di dinas sosial, aku selalu dibawa sama dia, karena kan dia nggak punya siapa-siapa lagi. Akhirnya pas dibawa sama dia, itu aku shock banget bang, lihat kondisinya si Nana, yang tadinya cantik, yang tadinya kerjanya enak, di salah satu perusahaan lah ibaratnya dalam negeri, maksudnya perusahaan yang ada sangkut paut pemerintahnya dulu. Si Nana itu dulu kerjanya enak bang, kok dia di dinas sosial dalam keadaan linglung, nggak bawa harta benda, nggak bawa KTP. Di situ aku ngeliatnya aja kayak, ya Allah, kok orang secantik ini kok kayak giniin gitu. Dan aku tanya, omongannya tuh udah ngaco. Si Nana itu omongannya tuh udah ngaco. Rambutnya tuh udah acak-acakan, bener-bener kayak orang ODGJ gitu. Kakaknya nangis bang di situ bang. Kayak ya Allah, lu makanya dengerin omongan gua. Tapi yang namanya orang ODGJ kan kalau lagi nggak stabil kan diajak ngomong juga percuma kan bang. Akhirnya aku bilang, bawa adek lu, obatin baik-baik. Akhirnya dibawa sama empoknya nih bang, dibawa diurusin yang benar. Udah nyampe rumah 3 bulan setelah kondisinya hampir stabil, empoknya nanya, kamu nih selama ini kemana? Dijawab tuh bang, biarpun agak ngaco tapi agak tertata rapi gitu jawabannya. Saya ditinggal, kata dia, sama si Doni. Kamu ditinggal di mana? Ada tuh salah satu kayak perkampungan kumuh di daerah Jakarta. Jadi dia ditinggalin di situ. Terus habis itu kamu kemana? Aku jalan, kata dia, ke rumah Biika. Jadi tuh si Desi itu punya saudara namanya Biika, itu tinggalnya di Tangerang. Karena kondisinya dia nggak stabil, tadinya dia tahu jalan rumah Biika, maksudnya bibinya dia, si Nana ini, jadi nggak tahu, jadi muter-muter aja di daerah Tangerang. Nah itu keciduk tuh Satpol PP, dimasukin ke Dinsos, sangkanya ODGJ jalanan gitu, telantar gitu. Ya Allah, lu gimana sih? Akhirnya pelan-pelan tuh bang disyariatin, diituin ke psikiater segala macam-macam. Nah pas ke non medis, pihak non medisnya ini bilang, ini mah dibuat gila nih sama istri pertamanya suaminya dia. Jadi diam-diam tuh si Nana itu udah dikasiri sama si Doni. Dan istri pertama ini marah. Nah setelah itu ya udah tuh disyariatin lagi. Istri pertama ini ngirim orang bang, karena
Karena mungkin dia cari tahu kali ya kalau si Nana itu udah balik ke rumah kakaknya si Desi, ngirim orang buat lihat. Jadi istri pertamanya si Doni ini tahu kalau si Nana itu udah balik ke rumah kakaknya. Entah tahu dari mana, aku nggak paham. Si istri pertama ini ngirim orang bang buat ngecek kondisi rumahnya itu. Jadi ada orang bapak-bapak itu cemang kerjanya tuh kalau siang sama sore cemang longok pagar doang. Kakaknya ngehin, ini orang siapa? Akhirnya dipergokin tuh. Jadi si Desi ini mergokin orang yang dikirim dari istri pertama yang si Doni itu. Ditarik orang itu, Bapak ngapain? Saya liatin udah seminggu Bapak kerjanya siang kesini, sore kesini. Maksudnya apa ngelongok ke pagar? Enggak. Saya cuma disuruh sama ibu. Cuma gitu doang ngomongnya. Akhirnya yang namanya dia punya feeling kuat, ini pasti nih si Erni nih, kata kakaknya nih si Desi. Bingung, saudara juga udah angkat tangan kan, urusan adik kakak ini kan rumit banget kan ibaratnya. Minta tolonglah lagi ke aku sama si Afni, karena kata dia cuma lu 2 orang doang yang gue punya, dia bilang gitu. Gue nggak punya siapa-siapa lagi, gue nggak punya ibu, nggak punya bapak, gue punya adik blehe, dia bilang. Blehe itu bahasa Sundanya tuh gak jelas gitu ibaratnya. Ya udah akhirnya orang itu udah nggak, karena dipergokin itu udah nggak ke situ lagi bang. Nah yang lebih fatalnya lagi apa? Mungkin itu sejenis banaspati atau apa gitu, kakaknya yang tahu. Si Desi itu yang tahu. Dia ngomong ke aku kalau di kamar mandinya itu muterin api gitu di dalam kamar mandi. Nah, pas kejadian malamnya itu besok paginya ada yang meninggal. Gimana? Iya, 2023. Baru tahun lalu ya? Iya, di bulan Februari. Meninggal si Nana itu. Dan meninggalnya itu pas dicek kayak udah nggak ada napasnya aja gitu, kayak ngorok. Gimana sih kalau orang tidur ngorok? Dan itu ternyata itu masa kritis. Akhirnya bingung kan, cari tahu ini kondisinya meninggal karena apa. Dokter aja nggak bisa ngejelasin. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba. Malah dokter ngomong kayak gini, udahlah Bu, ikhlasin aja. Soalnya ini bukan hanya medis aja, dia bilang non medis juga ada. Dokter loh ngomong kayak gitu. Seorang dokter seharusnya dia ituan bersangkut paut sama medis, tiba-tiba ngomong non medis. Karena kondisinya itu gimana ya, udah bertahan berjam-jam di rumah sakit, kan seharusnya kan kaku ya. Kalau seorang mayit kalau udah berjam-jam kan kaku. Ini enggak, ini masih kayak anget gitu. Seharusnya kan 5 jam kan udah kaku dong. Yang pas anget-angetnya kan sejam lah ibaratnya. Ini enggak, ini masih kayak anget-anget gitu. Tapi nadi, detak jantung udah dicek nggak ada. Akhirnya pihak kakaknya ikhlas. Akhirnya mereka turun tangan buat menguburkan si almarhumah ini, si Nana ini. Setelah dikuburkan, belum nyampe 7 hari, 5 harinya tuh menurut orang sekitar termasuk kakaknya tuh arwahnya tuh gentayangan. Menurut orang sekitar. Jadi kayak ngerasa si Nana tuh kalau subuh tuh suka duduk di depan rumah saya. Kan memang ada salah satu tetangganya punya tapang tempat duduk tuh di depan rumahnya tuh agak lumayan luas ya. Kadang si Nana tuh suka duduk di situ katanya sebelum subuh. Nggak percaya dong aku sama si Afni. Makin lama makin santer tuh bang, terdengar tuh bang. Pas hari ke-7 setelah dia meninggal, si Nana tadi malam di sini loh, kata orang-orang sekitar. Akhirnya aku coba memberanikan diri bang. Aku tidur lah, nginep di rumahnya dia sehari. Dan bener bang, di rumahnya dia itu kan kami kan kalau tidur nggak mau kunci pintu kamar terkunci, nggak mau, maunya dibuka. Kami bertiga nih tidur bersama karena kan udah nggak ada siapa-siapa lagi, bertiga aja gitu. Dan itu benar suara Nana itu percis terdengar manggilin teh, manggil tetehnya. Terus ada juga
pas sebelum subuh, Mariam kamu nginep ya? Jelas, tapi nggak ada. Karena kita tahu dia udah meninggal kan. Terus pernah besokannya pas siang itu Bang, pas kita mau pulang dari nginep itu, Afni kamu jangan jauh-jauh. Suara dia tuh terdengar jelas gitu. Di rumahnya dia. Ya udah akhirnya kita buat pengajian lagi tuh Bang. Bayangin Bang, seorang kakak yang udah disakitin sama adenya, udah dikecewain, tapi tetap adenya udah meninggal kayak gitu, tetap diusahain buat menggelar pengajian Bang. Kurang baik apa coba Bang? Seorang kakak mana ada yang kayak gitu kan? Biasanya angkat tangan. Ini seorang kakak kalau udah dikecewain kan pasti angkat tangan kan Bang. Jadi kayak ngapain orang ada bandel kayak gitu kan, biasanya kan kayak gitu kan Bang. Ini enggak. Dia tetap mau ngurusin adiknya, bahkan setelah adiknya wafat pun masih diurusin. Nah udah kayak gitu, udah lama tuh Bang. Pas hari ke 20 selepas dia meninggal, almarhum Nana meninggal, itu ternyata kami dimimpiin serentak Bang di malam yang sama. Mimpin? Iya, tapi di setiap mimpi tuh nyebutin nama kita sendiri. Jadi misalnya Afni di dalam mimpinya, Afni tolongin gua mau minta maaf sama si Erni. Kalau di mimpi aku, Mariam tolongin gua mau minta maaf sama si Erni. Nah begitu juga tetehnya Bang, si Desi. Akhirnya kami ngumpul lagi tuh Bang, kami bilang, tadi malam gue dimimpiin loh, serentak Bang ngomong. Hah kok sama? Iya. Wah ini bener-bener nih, berarti kan kami tahu kalau dia gentayangan kayak gitu pengen diminta maafin gitu. Ya cuma mau gimana lagi kan, kita juga nggak punya alamatnya dari si perempuan itu kan, si Erni itu kan kita nggak tahu rumahnya di mana kan, dia yang tahu alamat rumah kita kasarnya gitu. Akhirnya tuh Bang udah di pertengahan 2023 itu dapat kabar nih Bang, Allah itu bener-bener baik Bang, jadi segala apapun dikabarin sama Allah tuh, dikabarin mau hal yang sekecil apapun tuh Allah tuh maha baik. Akhirnya dapat kabar kalau misalnya si Erni itu digentayangin juga sama almarhum si Nana ini. Dia marah, tapi melalui orang. Jadi aturan mah kalau ada HP ngapain pakai surat, ngerti nggak maksudnya? Aturan pakai aja HP, ngapain pakai surat? Ini pakai surat Bang, kayak orang zaman dulu gitu. Dibaca sama si Desi. Ngapain lu gentayangin gue, isi suratnya, ngapain lu gentayangin gue si Nana, lu gak ada hubungannya sama gue lagi, itu rasain mampus, sampai kayak gitu. Mampus lu mati lu gara-gara itu, lu gak usah gentayangin gue, mampus lu mati, kayak gituin. Akhirnya abang kakaknya dirobek, si Desi tuh dirobek. Menurut Desi gak jelas, aturan mah ngomong aja langsung ya kan. Ini harus gimana ya Mariam, lagi-lagi dia minta tolong ke aku, harus gimana ya Mariam ya, aduh jangankan lu ya, gue aja nih sebenarnya nih kemarin tuh belum lama tuh gue disantet juga sama teman gue, sampai aku bilang kayak gitu. Ini datengin lagi nih bencana satu lagi. Udah sekarang gini Desi dah, lu diemin aja, lu syaratin aja dah ke kiai, orang-orang yang lu kenal aja dah, kataku kan gitu. Ya udah akhirnya, nah makanya itu sampai sekarang itu masih digentayangin Bang. Semua orang terdekatnya dia, termasuk aku di dalam mimpi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi kayak minta tolong Mariam, kasih tahu biar aku tenang. Buat sampein ke si Erni? Iya si Erni itu. Cuma mau minta maaf aja? Cuma mau minta maaf aja, biar aku tenang, dia bilang gitu. Ya jadi aku bingung Bang, sampai sekarang itu harus gimana gitu situasinya. Aku kan nggak mau yang terlalu ikut campur, tapi kan kasihan, dia minta tolongnya ke aku sampai sekarang. Iya, bahkan sebelum podcast ini aja pun dia udah nge-DM aku, Kak, si Desi ini manggil aku, Kak, tolong ya, nggak apa-apa aku izinin cerita adikku ini di-up di media, biar si Erni itu tahu, biar dia tuh ada ulas aslinya atau gimana gitu ke aku.
kasihan adik aku gentayangan seperti ini. Oke lah, memang adik aku yang salah. Kami yang ngalah, dia bilang, kami yang ngalah, kami ngaku kami salah. Makanya dia berbuat demikian karena adikku yang seperti itu. Apa yang ngomong kayak gitu? Padahal aku tahu bang, kalau yang bermasalah itu adalah lakinya dia. Aku tahu, tapi aku diem. Aku kurang loyalitas apa coba sama orang. Aku sebenarnya tahu aib buruk si Erni sama aib buruknya lakinya tuh aku tahu. Bahkan udah nyampe ke tenggorokan aku pun, aku masih loyalitas bang, masih simpen rapat-rapat gitu. Nah sekarang aku di sini aku cuma pengen sebagai penyambung silaturahmi gitu, supaya kelarin baik-baik itu. Kasihan soalnya, seharusnya almarhumnya ini tenang, kayak mati konyol gitu bang, kasihan. Mati juga mendadak ya. Iya. Oke. Nah ini kan Mbak Mariam kan sampai sekarang ya dihantuin sama si Nana ya, sosok. Iya si Nana. Lewat mimpi ya. Lebih pengen Mbak Mariam tuh jadi perantara ngomong minta maaf ke si Erni ya. Iya, minimal nggak usah pakai surat deh. Kasih tahu alamatnya. Kan si Erni itu kan tahu saya. Ya, apalagi kan kalau kayak gini kelihatan jelas. Kelihatan jelas. Ya minimal muncul lah di komentar gitu. Kasih tahu alamatnya di mana, atau enggak ke akun sosial media aku aja. Nah, kasih alamatnya. Nanti nggak apa-apa kan aku pajang akun sosial media aku. Boleh ngomong juga langsung. Nggak apa-apa ngomong langsung. Nggak apa-apa, iya maksudnya boleh ngomong langsung boleh. Ya. Buat Erni dimanapun kamu berada, ini aku samarin ya nama kamu Erni. Sebenarnya aku tahu nama kamu siapa sebenarnya. Aku nih di sini nih bukannya ikut campur sama urusan kamu. Memang temen aku ini salah, adik temen aku ini salah. Aku nggak berada di pihaknya dia, nggak sama sekali. Cuma yang aku pengen, iya kamu menang, iya kamu memang menang. Kamu udah buat adik temen aku meninggal, iya, karena kamu merasa benci, kesel, marah gara-gara ulahnya. Tapi di sini aku menjadi penghubung tali silaturahmi gitu. Sudahi, karena kasihan almarhum. Seandainya kamu berada di posisinya dia, kamu gimana? Allah itu kan maha baik. Dia maha memaafkan hambanya yang berbuat kesalahan. Masa kamu gak bisa sih maafin sesama manusia? Kalau misalnya itu, kasih tahu ya alamat kamu ya. Kalau misalnya kamu nonton ke akun sosial media aku. Atau di kolom komen ya. Atau di kolom komentar aja, gak apa-apa. Kalau kamu merasa malu, gak apa-apa, nanti aku spill nama akun sosial media aku. Bisa di DM langsung. Bisa di DM langsung. Soalnya jangan lewat surat ya Erni ya. Langsung aja datang ke rumah, atau kami yang datang ke rumah kamu. Untuk menyampaikan maaf ya. Iya, untuk menyampaikan maaf, kan kasihan bang, nggak tenang. Karena kakaknya tuh kalau misalnya ada suara-suara kayak gitu nanti kasihan. Dia nggak punya masa depan, takut kakaknya jadi ODGJ kan. Iya, karena dihantui oleh adiknya. Oke. Nah, ini kan sampai sekarang ya Mbak Mariam, untuk sosok si Nana ini sampai sekarang masuk ke mimpi Desi sama Mbak Mariam juga gitu. Sama si Afni juga. Sama Mbak Afni juga. Nah, gimana kita coba tanya dulu dari sisi Om Puji nih. Kalau saat ini kalau kita dihantui sama sosok kayak gini tuh gimana ya? Nah, kita panggil dulu Om Puji biar bisa tanya jawab langsung dengan Mbak Mariam. Baik, itu tadi cerita tentang pengalaman mistisnya Mbak Mariam yang sudah menceritakan dari Depok ya Mbak ya. Kemari menceritakan tentang pengalaman mistisnya. Nah, kira-kira ada hal apa yang ingin disampaikan? Silakan Mbak. Jadi saya mau nanya Pak, bagaimana caranya untuk almarhumah ini bisa tenang gitu, biar tidak menghantui kami gitu. Baik, udah berapa tahun? Baru sih Pak. Baru tahun 2023. Namanya sih? Nama aslinya. Nanti kan di samarin aja. Tweet gitu. Nama aslinya nggak apa-apa ya? Apa-apa. Ntar di tweet gitu set. Nama aslinya. Oke, siap. Oke, jadi biar tenang ya. Iya, biar tenang aja. Mbak tahu makamnya nggak? Tahu.
Pernah datang ke makamnya tuh? Sekali. Sekarang belum pernah. Nah, untuk seperti itu biasanya datang ke makamnya, kirimkan surat Al-Fatihah. Nah, di situ kita mohon doa lah. Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Nabi kan begitu ya. Jadi biar tenang. Yang udah biasanya setelah kita kesana berkunjung mendoakan si almarhumah, terus kita ngomong sebut nama yang tadi tuh, Fulan, saya sudah datang, sudah doain kamu. Semoga dengan doa ini kamu mendapat tempat yang layak, damai di sana. Ya, udah jangan ganggu kami lagi. Yang mudah-mudahan sih seperti itu. Alhamdulillah kesananya udah nggak terjadi lagi. Iya. Itu dari saya. Terus ada lagi nggak? Ya seandainya nih Pak, kalau misalnya jadi si, aku nyebutin nama aslinya nggak apa-apa ya? Iya, nanti si Erni datang. Tadi kan aku coba untuk mengajak datang, atau enggak kami yang datang ke rumahnya, ajak baik-baik, itu harus apa yang kami lakukan Pak? Gini, Mbak sudah ngomong langsung nggak ke? Seandainya kalau ada komunikasi dari dia. Kalau misalnya begini ya, kalau menurut saya kalau misalnya pihak sana dia mau ikhlas untuk damai silakan. Tapi kalau misalnya Mbak ngomong duluan dia nggak mau, ya sudah, kita nggak bisa maksa juga kan gitu. Intinya jangan ada pemaksaan. Dalam agama pun kita kan nggak dipaksa, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam meluk agama gitu. Apalagi masalah untuk seperti itu ya. Kita yang penting udah baik-baik. Kalau misalnya nggak mau nggak bisa, gue udah sakit hati misalnya ya, ya sudah, Allah kan maha tahu. Yang penting Mbak kalau bisa ya datengin makamnya, bacaan surat Al-Fatihah, doa arwah, terus ngomong si Fulan misalnya, saya sudah datang kemari berdoa buat kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kamu, melapangkan alam kubur kamu, menerangkan alam kuburmu, dan kamu mendapat tempat yang baik di alam sana. Pada saat ini jangan kamu ganggu kami semua. Insya Allah nggak terjadi Mbak, karena banyak terjadi seperti itu sih. Insya Allah seperti itu. Gitu. Sudah. Udah itu aja tuh. Iya. Udah Mbak ya. Sudah Pak. Baik, itu tadi tanya jawab dari Mbak Maryam pada saya, Om Puji. Mudah-mudahan ada hikmah pembelajaran untuk kita semua. Selalu berzikir pada Allah, selalu ingat dimanapun kita berada, dan semoga kita dan orang yang kita cintai dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetap sehat dan semangat selalu. Acara ini saya serahkan ke Bang Rizko kembali. Nah itu dia tadi tanya jawab bareng Om Puji, semoga bisa menjawab ya Mbak Maryam. Nah sebelum closing gue mau nginget ke kalian, bagi kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, cukup bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget, langsung aja mampir ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Mbak Maryam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.